Ingat, sekiranya apa yang ketinggalan, ujar ibu pada suamiku yang tengah membereskan barang ke dalam mobil yang akan kami bawa ke Jakarta. Sedangkan aku berdiri dengan memeluk tubuh ibu. Meskipun menyakitkan, tapi perpisahan ini tidak bisa dibatalkan. Aku akan pergi, meninggalkan ibu seorang diri. Sudah, semuanya sudah beres, ucap Mas Raffi. Ya sudah, berangkat sana. Jangan nangis. Ibu melepaskan tubuhku yang sedari tadi menempel padanya. Aku dan Mas Raffi menyalami tangan ibu bergantian. Bukan hanya ibu, tapi semua saudaraku ikut menyaksikan perpisahan ini. Kecuali Naimah, saudara si pahit lidah. Berbagai nasihat mereka berikan padaku, yang intinya aku harus menjadi istri yang baik bagaimanapun kondisi suamiku. Sehat atau sakit, aku harus tetap mendampinginya. Assalamualaikum, ucapku dan Mas Raffi bersamaan. Mobil yang dikemudikan Mas Raffi semakin menjauh dari halaman rumah. Dadaku semakin sesak melihat ibu yang berhenti melambaikan tangan lalu mengusap wajahnya. Aku tahu jika ibu pun sedih berpisah dariku, tapi dia tidak mau menangis di depanku. Jangan khawatir, nanti kita akan sering tengok ibu. Doakan agar nanti kita dikasih rezeki banyak, biar ibu bisa sehat dan tinggal bersama kita, ujar Mas Raffi memberikan selembar tisu. Mana bisa, ibu tidak akan mau meninggalkan rumah peninggalan bapak. Begitukah? Kenapa? Karena ibu sangat mencintai bapak. Bahkan ia tidak mau menikah lagi dengan alasan ingin bersatu kembali bersama bapak di akhirat nanti. Meski terisak, tapi aku tetap menjelaskan pada Mas Raffi. Oh, cinta sejati. Mudah-mudahan kesetiaan ibu menular pada putrinya. Emangnya wajahku ada tampang tukang selingkuh? Tanyaku kesal. Tidak, tapi tukang palak. Palak? Palakor. Buk! Aku memukul lengan Raffi. Dia justru tertawa mendapatkan serangan dariku. Kita ke penginapan dulu ya. Aku hanya mengangguk tanpa bersuara. Jarak antara rumahku ke villa tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 5 menit dengan kendaraan, kita sudah sampai di villa. Tempat mama dan papa Mas Raffi menginap. Kamu tunggu di sini, biar aku turun sebentar, ucap Mas Raffi saat kita sampai di depan villa. Apa gak sebaiknya aku turun juga? Tidak enak sama mama dan papa. Rasanya kurang sopan jika aku diam di mobil, sedangkan suamiku menemui orang tuanya. Ya udah deh, yuk turun. Mas Raffi membukakan pintu mobil untukku. Aku melangkah keluar seraya mengedar pandangan. Rasanya seperti mimpi. Aku akan meninggalkan tempat kelahiranku, tempat yang membesarkanku dengan sejuta kenangan di dalamnya. Nanti aku pasti akan merindukan tempat ini, daerah pinggir pantai dengan tempat wisata yang begitu indah. Ma, sudah siap? Suara Mas Raffi menyadarkanku. Buru-buru aku berjalan menghampiri kedua mertuaku dan menyalaminya. Sepertinya kamu main kasar, Vi. Mata istrimu sampai merah begitu, ujar papa membuatku mengerjapkan mata berkali-kali. Ah, papa bisa saja. Mas Raffi tersenyum kikuk. Mama dan papa sudah masuk ke mobilnya. Papa tidak menyetir sendiri. Orang yang kemarin mengantarkan mobil ke rumah kini menjadi supir papa dan mama. Setelah memastikan tidak ada barang mama dan papa yang tertinggal, aku dan Mas Raffi pun berjalan menghampiri mobil yang tadi kami tumpangi. Namun, aku tidak jadi masuk saat melihat teman-teman kerjaku berteriak seraya melambaikan tangan dari seberang jalan, tepatnya di depan restoran tempat aku mengais rezeki. Raya! Aku membalas lambaian tangan mereka. Hati-hati di kota. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Aku takut jika aku akan menangis lagi.
Untuk yang terakhir, aku melambaikan tangan lalu masuk ke dalam mobil. Mas Raffi melajukan kendaraan hingga aku tidak bisa lagi melihat teman-temanku. Bismillah, perjalanan hidupku dengan status baru saja akan dimulai. Mas, aku melihat ke arah suamiku. Namun pandangannya lurus ke depan. Boleh nanya? Tanya saja, jawabnya singkat. Ini mobil siapa sih? Mobil kantor. Kok bosnya kamu baik banget, minjemin mobil sampai ke pelosok sini. Apa dia tidak takut jika kamu akan bawa kabur mobilnya? Tanyaku semakin penasaran. Pasalnya menurutku, mobil yang dipakai suamiku ini terbilang kebagusan untuk dijadikan taksi online. Mereknya saja sama seperti yang sering dipakai suami artis dangdut yang sedang hamil tua. Enggak lah, pemilik mobil ini emang baik banget. Dia tampan, terus tajir lagi. Nanti aku kenalin. Mas Raffi melirikku sekilas, lalu kembali fokus ke jalanan yang sepi. Sekarang perjalanan kita sudah melewati Pamengpeuk. Udara dingin mulai aku rasakan saat kita akan melewati kebun teh Neglasari. Mas, matiin AC-nya, ucapku. Tanpa penolakan, Mas Raffi pun melakukan apa yang aku perintahkan. Dingin, lumayan, kataku. Aku memang tidak terlalu suka udara dingin. Mungkin karena sudah terbiasa tinggal di daerah yang panas. Suhu dingin membuatku tidak nyaman. Mas Raffi menghentikan mobil. Ia mengambil sesuatu dari jok belakang yang ternyata sebuah selimut. Pakai ini, ujarnya dengan menyelimutkannya padaku. Aku menikmati kehangatan dari selimut yang memiliki bau parfum suamiku. Rasanya aku tengah berada dalam pelukan Mas Raffi hingga akhirnya aku terlelap. Entah berapa lama aku tertidur, tapi sesuatu memaksaku membuka mata. Rasanya sangat tidak nyaman. Udara yang tadi terasa dingin kini berubah menjadi gerah. Bahkan kini tubuhku sudah mulai berkeringat. Kenapa, Rah? Tanya Mas Raffi saat menyadari aku yang duduk dengan gelisah. Aku tidak menjawab, menggulung selimut lalu menyimpannya di pangkuanku. Ku tegakkan tubuh agar lebih nyaman, tapi tetap saja ada sesuatu yang memaksa ingin keluar. Mas, kenapa? Pusing, mau muntah? Ujarnya seraya tersenyum dengan tatapan lurus ke jalan. Tidak, mana ada aku mabuk, sanggaku. Padahal ada yang maju mundur cantik di dalam dada menuju tenggorokan. Namun sekuat tenaga aku paksa untuk tidak keluar. Malu, masih pengantin baru. Namun semakin ditahan, rasanya semakin menyiksa. Aku kalah. Aku menyerah dan aku meminta Mas Raffi untuk menghentikan laju mobilnya. Aku segera membuka pintu dan turun dari mobil. Akhirnya aku muntah di pinggir jalan. Aku mabuk parah sampai terbatuk-batuk mengeluarkan isi sarapan dari dalam perutku. Katanya tadi gak mabuk, ujar Mas Raffi memijit tengkuk leherku. Tadi enggak, sekarang aku tidak mampu melanjutkan ucapanku dan kembali muntah. Kenapa, Vi? Mobil yang ditumpangi mertua berhenti. Mama turun dari sana dan menghampiriku yang masih berjongkok di pinggir jalan. Mabuk, Mah, jawab Mas Raffi. Ya ampun, ini Mama punya minyak angin. Sebentar, entah apa yang Mama lakukan, tapi setelahnya tangan halus wanita itu memijit pelan tengkuk leherku. Mama jangan di sini, jijik, kataku pada wanita yang malah ikut berjongkok di sampingku. Tidak apa-apa, Mama gak jijikan kok. Jika sudah, oleskan minyak angin ini ke perut. Mama memberikan botol kecil padaku. Sumpah demi apapun, rasanya campur aduk antara malu, kesal, dan ingin menangis. Hadir begitu saja. Tiba-tiba
aku jadi teringat pada ibu. Rasanya aku ingin pulang dan enggan untuk melanjutkan perjalanan. Jakarta masih jauh, itu artinya perjalanan masih panjang. Ini saja aku masih berada di kawasan Garut Selatan, belum melewati Garut Kota, Bandung, dan rasanya aku ingin pingsan kemudian bangun setelah aku sampai di tempat tujuan. Vi, disupirin sama Pak Tarmin aja ya, biar papa nyetir sendiri deh, ujar papa. Emangnya papa gak apa-apa nyetir sendiri? Gak apa-apa, bisa kok. Kamu di belakang aja sama Raya. Kasihan dia, pucet gitu. Aku menunduk dalam sembari memegang botol air mineral. Aku menyesali kejadian ini. Aku merepotkan. Dasar kampungan, umpatku dalam hati. Setelah diam beberapa saat, kini mobil kembali melaju. Aku duduk di jok belakang bersama suamiku. Jangan nyender ke mobil, ke aku aja. Mas Raffi mengambil tanganku dan melingkarkan ke perutnya. Sedangkan tangan kiri dia gunakan untuk merangkul pundakku. Rasanya nyaman, lebih nyaman daripada duduk di depan tadi. Makan, biar gak mabuk lagi, ujarnya seraya menyuapkan buah apel hijau ke mulutku. Aku sudah mulai segar kembali. Rasa mual tidak lagi aku rasakan. Namun kantuk kembali menyerang. Mungkin efek obat yang tadi diberikan papa padaku. Aku kembali terlelap dan kali ini di pelukan Mas Raffi. Bersambung.